Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. La quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar, dan kita masuk pada poin ke-55 halaman 100 tentang hukum-hukum pidana dalam Islam. Kita baca hadisnya baru kita jelaskan. Perhatikan bukunya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adra'u al-hududa 'anil muslimina mastata'tum, fa in kana lahu makhrajun fa khallu sabilahu, fa innal imama yukhti fil afwi khairun min an yukhti'a fil uqubati. Rawahu Tirmidzi marfu'an wa mauqufan. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hindarilah hukuman pidana dari kaum muslimin semampu kalian. Jika ia mempunyai solusi lain, maka bebaskanlah ia. Karena sesungguhnya seseorang pemimpin atau hakim yang salah dalam memberikan hukuman ataupun dalam pada sesungguhnya pemimpin atau hakim yang salah dalam memberikan maaf kepada orang yang terpidana lebih baik dibandingkan dia salah dalam menjatuhkan hukuman. Hadis ini dinyatakan lemah oleh Syalbani, tetapi maknanya sahih. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa Islam itu agama yang sangat sempurna. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini, kata Allah, kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan kusempurnakan nikmatku untuk kalian, dan kuredha Islam sebagai agama kalian. Islam adalah agama yang sempurna, sehingga Islam akan mengurus perkara-perkara yang kecil sampai kepada perkara-perkara yang besar, dari perkara yang remeh-temeh sampai kepada perkara yang spektakuler. Islam itu sudah mengaturnya. Dan kesempurnaan agama Islam ini tidak dimiliki oleh agama-agama yang lainnya. Umpamanya kita lihat dalam Islam, sampai kepada urusan jamban, Islam itu sangat mengatur. Bagaimana doa yang harus dibaca ketika hendak masuk,
bagaimana adab-adab ketika di dalam kamar mandi, tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi, dan adab-adab yang lainnya termasuk doa keluar kamar mandi, semua dibahas dalam Islam. Dan ibu tidak akan dapati ada ajaran seperti ini pada agama-agama yang lainnya. Lah termasuk juga dalam urusan yang kita akan bahas seputar hukum hudud, hukum-hukum pidana juga dijelaskan dalam Islam, tentunya tidak lain dan bukan karena ada kemaslahatan besar. Karena ada sebagian orang-orang yang tidak suka dengan Islam, tentu dari ajaran-ajaran barat, atau mungkin dari ajaran-ajaran yang dimasukkan ke dalam Islam padahal bukan bagian daripada Islam. Mereka menganggap bahwa hukum hudud dalam Islam itu sebuah kesadisan, bahwa hukum hudud dalam Islam itu sebuah penyiksaan. Bagaimana mungkin orang tega memotong tangan? Bagaimana mungkin orang tega dirajam sampai mati, dicambuk sampai 80 kali, bahkan dipenggal sampai mati? Tentu ini akan menyalahi HAM menurut mereka, hak asasi manusia. Padahal kalau seandainya manusia itu mau menerapkan hukum hudud, hukum pidana-pidana dalam Islam, maka tidak lain dan bukan disyariatkan hukum-hukum pidana dalam Islam itu dalam rangka menenangkan hati daripada si korban. Bahkan bisa menyedikitkan orang-orang untuk berlaku maksiat, dan juga akan menyedikitkan orang-orang yang melampaui batas terhadap keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan melahirkan ketenangan baik pada individu ataupun masyarakat, dan akan menjadi masyarakat yang aman, damai, tentram, jauh dari segala kriminal dan kejahatan. Tetapi ketika hukum-hukum kriminal Islam ini tidak ditegakkan, kemudian diganti dengan hukum-hukum yang menurut hak asasi manusia lebih layak untuk orang yang melakukan kriminal, maka sampai kiamat keadilan itu tidak akan dicapai siapapun. Padahal yang namanya hidup manusia di dunia ini kan berbagai macam ragam, Bu. Ada orang yang zalim, ada orang yang dizalimi. Ada orang yang mencuri, ada yang dicuri barangnya. Ada orang yang membunuh, ada yang dibunuh orangnya. Ada yang menyakiti dan ada yang disakiti. Ada yang lemah, ada yang kuat. Ada yang menindas dan ada yang ditindas. Itu hukum yang berlaku pada manusia. Kalau seandainya hukum-hukum pidana Islam ini tidak diterapkan, bisa saja kemudian manusia seolah-olah hidup di tengah hutan. Dia bisa menjadi buas dan akan menggunakan hukum rimba. Coba lihat, kalau ada orang yang kemudian membunuh, kemudian tidak dibunuh, hanya dipenjara beberapa tahun saja, apalagi kemudian hakim, jaksa dan yang semacamnya bisa disogok dengan uang, kemudian dia keluar lagi, bisa saja tabiat membunuh akan terjadi setelah dia keluar dari penjara. Dan itu sudah terjadi, bukan tidak terjadi, itu sudah terjadi. Betapa banyak mantan-mantan pembunuh kemudian dibebaskan, akhirnya bukannya dia insaf dan sadar, kembali menjadi pembunuh. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, atau orang yang mencuri, yang sudah sampai ke tahap untuk dipotong tangannya. Kalau hanya mencuri kemudian ditangkap, kemudian dipenjara beberapa bulan atau tahun, bisa saja setelah keluar dari penjara menjadi pencuri lagi. Dan itu sudah fakta dan nyata di lapangan. Banyak para
pencuri itu mantan pencuri. Walaupun kita tidak ragukan ada juga yang insaf, tapi kebanyakan tidak. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya penting dalam Islam ini hukuman-hukuman pidana Islam itu terapkan, karena hukuman-hukuman itu bukan datang dari manusia. Itu bukan reka-rekaan Nabi kita, bukan. Hukum pidana dalam Islam yang sudah diterapkan atau yang merupakan ketetapan itu datang langsung dari Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan kita. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah lebih tahu tentang maslahat kita. Allah lebih tahu kalau si fulan mencuri kemudian dipotong tangan, karena hikmahnya akan menjadikan dia insaf dari mencuri, atau hukuman-hukuman yang lainnya. Dan ini bukan merupakan kesadisan. Islam bukan agama sadis, Islam bukan agama bengis, tidak. Islam itu rahmatan lil alamin, datang membawa rahmat, dan rahmat ini membawa ketenangan dan keamanan. Salah satunya adalah menegakkan keadilan yang mencari pengadilan. Karena betapa banyak orang-orang yang kemudian menjadi korban. Datanglah dia ke kantor-kantor pengadilan, keluar justru dia mendapatkan kezaliman. Karena orang yang melakukan kriminal tidak dihukum seperti hukum Islam yang membawa keadilan kepada siapapun. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah di antara hukum-hukum Islam atau hukum-hukum hudud yang memang harus diterapkan, di antaranya pertama, orang yang mencuri. Orang yang mencuri di dalam Al-Qur'anul Karim sudah jelas itu hukumannya. Apa itu? Potong tangan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki atau pencuri perempuan, potong tuh kedua tangannya. Jadi perintah memotong kedua tangan itu bukan perintah manusia, tidak, langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara pidana Islam yang ada hukumannya, seseorang menjadi qutta'ut turuq atau qutta'at tariq, menjadi perampok yang sadis, yang biasa berkeliaran di jalan raya, di hutan-hutan, di padang pasir, di tempat-tempat terbuka. Dan itu sudah terjadi hari ini kan, Bu? Kemarin saya pernah diundang ceramah ke Medan. Kemudian yang mengundang itu cerita, Pak Ustadz, beberapa minggu kemarin terjadi pembacokan di jalan ini, lupa saya namanya. Makanya sekarang jalan itu dikasih penerangan. Dan sekarang kalau sudah lewat malam, karena dikhawatirkan dihadang oleh geng-geng motor yang sadis, yang membawa pedang, golok dan yang semacamnya. Dalam Islam disebut qutta' turuq namanya. Dan subhanallah, geng-geng motor yang sadis, yang tidak segan-segan terkadang menghilangkan nyawa targetnya, mencuri barangnya, itu seolah-olah tidak ada rahmat dalam hatinya kan. Kadang-kadang kita yang melihat tuh geram sekali. Padahal di dalam Islam, orang-orang yang seperti ini dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulahum min khilafin aw yunfau minal ardi dzalika minal ardi dzalika lahum hizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim.
balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan senantiasa membuat kerusakan di permukaan bumi, seperti merampok, seperti kemudian dengan sadis membacok, seperti tidak punya rahmat mengambil harta manusia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hukumannya an yuqattalu, mereka boleh dibunuh, yusallabu, mereka boleh disalib, au tuqatta aydihim, boleh dipotong tangan mereka, wa arjulahum, kaki-kaki mereka dengan cara khilaf, bersilang, atau mungkin boleh diasingkan ke negeri yang jauh. Dan itu balasan yang menghinakan di dunia, dan di akhirat ada azab yang menanti bagi mereka. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas, walaupun tentu yang menerapkan hukuman ini adalah pemerintah, bukan main hakim sendiri. Karena main hakim itu hukuman jalanan tidak dikenal dalam Islam. Tetap yang menerapkan hukuman ini adalah penguasa yang sedang berkuasa. Dan ini juga sebagai dampak kenapa kemudian banyaknya kuta' turuk ini. Banyaknya kemudian anak-anak muda, bahkan tanggung-tanggung, kemudian mereka membuat geng-geng motor, akhirnya kemudian menakut-nakuti para pejalan kaki, para pemotor, karena sudah tak jarang lagi, bahkan sudah banyak kalau boleh dikata, korban-korban berjatuhan karena hilangnya hukum pidana Islam tidak diterapkan. Coba kalau seandainya hukum ini diterapkan, apa enggak menakutkan? Mungkin tidak akan berani lagi anak-anak tanggung itu melakukannya, kan? Tapi terkadang ditangkap, ditebus, ya gitu lagi jadinya, kan? Lah ini di antara hukum yang ada hadnya di dalam Islam, ya. Kemudian juga az-zina, orang yang melakukan zina. Orang yang melakukan zina di dalam Al-Quranul Karim sudah tegas hukumannya. Kalau seandainya dia sudah menikah, kemudian dia berzina, maka Allah mengatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhu bihima ra'fatu fid dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kemudian kata Allah, dan pezinah perempuan dan pezinah laki-laki, maka deraklah mereka sebanyak 100 kali deraan, dan jangan memiliki rasa kasihan saat menderaknya di dalam agama Allah. Ini kalau seandainya orang yang berzinah itu belum menikah. Tapi kalau sudah menikah, bukan hanya diderah, tetapi dirajam sampai mati. Kalau seandainya hukum rajam ini ditetapkan, kalau seandainya hukum pidana Islam berupa rajam ini betul-betul diterapkan, tentu yang namanya KDRT dalam keluarga, yang selalu kemudian membicarakan soal perselingkuhan suaminya, perselingkuhan istrinya, berzina dengan si fulan dan alan, tentu tidak terjadi. Ya, boleh jadi mungkin terjadi, tetapi mungkin membawa efek jera bagi yang lainnya. Nih, kalau saya sampai ketangkap, kemudian dihadirkan pas saksi, saya akan mati dirajam, dia mungkin akan mikir, ya. Tapi karena hukum pidana Islam ini tidak diterapkan, akhirnya yang namanya perselingkuhan ya biasa-biasa saja. Yang namanya perzinahan itu ya sudah oke-oke saja. Yang lebih parahnya terkadang tempat lokalisasi justru disediakan pemerintah dengan alasan ditertibkan, tapi tidak dimusnahkan. Kan aneh, Bu. Ya, harusnya kan ditiadakan, bukan ditertibkan. Karena bagaimanapun hukum dalam hukum-hukum Islam atau pidana Islam ini, berzina ini berat konsekuensinya. Bahkan pengaruhnya juga sangat merusak bagi pribadi dan masyarakat. Tersebarnya penyakit, tersebarnya kemudian permusuhan, meningginya tingkat perceraian, dan begitu seterusnya. Belum lagi melahirkan anak-anak yang tidak punya bapa, akhirnya kemudian diarahkan kepada pendidikan yang tidak jelas,
dan begitu seterusnya, ya. Kemudian yang keempat, yang ada hukuman hadnya selain daripada zina adalah al-qadhfu. Al-qadhfu artinya menuduh wanita baik-baik dikatakan wanita pezina. Menuduh wanita baik-baik dikatakan sebagai pezina, ya. Dan ini bagian daripada dosa besar. Tidak boleh menuduh wanita baik-baik itu seorang pezina, supaya kehormatan seorang muslim dan muslimah itu terjaga dalam Islam. Karena terkadang kita ini mudah berburuk sangka kan Bu sama orang, adalah tetangga. Boleh jadi mungkin penampilannya tidak seronok, auratnya menyebar kemana-mana, keluarnya malam-malam habis isya, pulangnya pagi-pagi setelah zuhur, setelah subuh umpamanya kan. Langsung kita menuduh itu wanita malam, itu wanita remang-remang, pasti dia seorang wanita pezina. Padahal ibu tidak menyaksikan dia berzina, tidak punya saksi, hanya melihat penampilan kan. Ya, memang penampilan dia seperti wanita pezina, tapi kalau dituduh dia berzina secara ta'yin, langsung nunjuk hidung, itu tidak boleh. Karena menjaga kemuliaan seorang muslim walaupun dia bermaksiat jauh lebih baik dibandingkan memvonis. Ya. Itulah kenapa Islam itu didasari dengan husnudzon, berbaik sangka dengan orang. Karena kalau seandainya kemudian Islam tidak menegakkan hukuman hudud dalam pencemaran nama baik, perendahan kehormatan orang lain dengan cara di zaman di zaman Rasul pernah terjadi juga, maka dia didera 80 kali. Kalau ini tidak diterapkan, maka selamanya tuduh menuduh dengan zina itu menjadi kebiasaan, dan ini akan menimbulkan permusuhan, keretakan, bahkan perselisihan di antara masyarakat. Itulah pentingnya ada hukuman hudud supaya tidak saling tuduh menuduh. Ini juga di antara hukum hudud yang memang ada hukumannya, pidana Islam yang ada hukumannya, termasuk syurbul khamri. Orang yang minum khamar. Di zaman Nabi SAW, orang yang minum khamar itu dicambuk 40 kali. Tetapi kemudian di zaman Umar ditingkatkan menjadi 80 kali. Ya. Karena yang namanya khamr ini adalah biangnya kerusakan. Rasul yang mengatakan ra'sul khaba'is, biang daripada segala kerusakan. Adanya perkelahian disebabkan mabuk. Adanya pelecehan disebabkan mabuk, adanya pembunuhan disebabkan mabuk, adanya KDRT dalam keluarga disebabkan mabuk. Mabuk ini menimbulkan berbagai macam maksiat dan kemungkaran. Makanya kenapa Islam datang itu juga salah satunya adalah untuk menjaga akal. Lah, minuman keras ini merusak akal. Karena orang yang mabuk itu tertutup akalnya, sehingga dia mudah melakukan kejahatan dan kemungkaran. Makanya dalam Islam itu kemudian ada deranya biar kapok, dicambuk 80 kali supaya dia tidak minum arak lagi. Tetapi ketika ini tidak berlaku, bahkan sayangnya di masyarakat itu subhanallah, minuman-minuman keras sekarang ini laku di mana-mana jualan. Pemerintah tidak melarang asal ada izinnya. Dia tidak tahu bahwa minuman keras itu adalah sumber dari setiap kejahatan, yang turunannya ke narkoba, yang turunannya kemudian ke tempat-tempat maksiat, akhirnya di situ. Dari minuman keras adanya zina, dari minuman keras adanya pembunuhan dan kriminal serta kemungkaran. Lah, dengan adanya hukum hudud ini supaya walaupun tidak menghilangkan 100%, tetapi walaupun tidak menghilangkan 100%, tapi bisa mengurangi, supaya mengurangi juga kerusakan dan kemungkaran. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga yang ada hukumannya di antara kriminal dalam Islam itu adalah riddah. Karena Islam itu datang kemudian membawa
penjagaan kepada agama dan keyakinan. Islam itu datang untuk menjaga agama dan keyakinan. Makanya orang-orang yang kemudian keluar dari Islam, memilih agama di luar daripada Islam, menurut hukum Islam itu, kata Nabi SAW, man baddala dina faqtul. Siapa yang mengganti agamanya, maka dia bisa dibunuh. Karena bisa merusak yang lainnya. Karena tidak ada agama yang lebih mulia, lebih sempurna dibandingkan Islam. Karena seluruh hajat yang dibutuhkan manusia ada jawabannya dalam Islam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, al-baghi ala khilafifi. Orang yang melakukan baghi, kezaliman. Orang yang melakukan kezaliman walaupun ada khilaf, tentu juga hukumannya dikembalikan kepada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah, karena hukuman itu, Bu, kalau kita bicara tentang kriminal dalam Islam atau hukum pidana dalam Islam, ya, maka kita tahu bahwa ada yang disebut dengan ta'zir. Sebut dengan ta'zir itu artinya hukuman yang ditentukan pemerintah. Quran tidak menentukannya, sunnah tidak menentukannya, tapi pemerintah yang menentukannya. Jadi pemerintah yang menentukannya, bahwa si fulan layak dihukum membayar denda sekian, si fulan dapat dihukum dengan masuk penjara sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun. Si fulan harus begini dan begitu hukumannya. Itu ta'zir, itu yang menentukan pemerintah. Dia yang nanti yang akan membuat undang-undang. Seperti yang ma'ruf di negeri kita. Oh, kalau seandainya orang ini korupsi, ya, maunya si pemerintah itu membuat dia miskin, dirampas hartanya, dan begitu seterusnya. Nah, itu hukuman yang dibuat pemerintah namanya, ya. Tetapi hukuman hudud ini berbeda. Hukuman hudud ini berbeda dengan hukuman ta'zir, ya. Karena hukuman hudud itu bukan rekayasa manusia, bukan Nabi yang buat, bukan sahabat yang kemudian rapat akhirnya mengeluarkan bulir-bulir tentang hukuman-hukuman pidana dalam Islam. Tidak. Hukuman itu sudah ada di dalam Al-Quran, turun langsung dari langit. Allah yang menentukannya, bahwa yang zina ini hukumannya, yang mencuri itu hukumannya, yang menjadi perampok juga begini hukumannya, yang menuduh orang berzina itulah hukumannya. Jadi yang menentukan hukuman, kalau hukum hudud yang bicara soal pidana Islam itu langsung datang dari Allah, ya. Lalu apa bedanya hukum ta'zir dengan hukum hudud pidana Islam ini? Sebagian para ulama mengatakan, pertama, hukum ta'zir ini bersifat mufawadhah, artinya diserahkan kepada kebijakan pemerintah, mau dihukum apa, itu namanya ta'zir. Tetapi hukum hudud pidana Islam ini langsung ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak dicegah dengan adanya syubhat. Tidak dicegah dengan adanya syubhat. Seperti hadis yang kita bahas di sini, ya. Jadi meskipun masih ada syubhat dalam tindakan hukum ta'zir, maka hukum ta'zir tetap dijalankan. Jadi kalau seandainya itu bicara tentang ta'zir, hukuman yang dibuat pemerintah, seandainya mungkin kriminalnya, kejahatannya itu masih ada syubhat, yakin dan tidak yakin, ragu dan juga kemantapan, pokoknya 50-50, melakukan atau tidak, melakukan kriminal atau tidak melakukan kriminal, atau dia melakukan itu karena ada syubhat di kepalanya, ya. Kalau ta'zir itu tetap dijalankan. Tetapi hukum hudud tidak boleh. Hukum hudud itu tidak dibolehkan dijalankan karena sebuah syubhat. Makanya perhatikan di sini syarahnya, Bu. Syarah hadis ini yang kita baca, ya. Apa kata pengarang? Hadis yang kita baca ini
menunjukkan bahwa hukum pidana itu dihindari jika terdapat perkara-perkara yang masih samar, artinya belum jelas. Apabila urusan seseorang itu masih samar dan kondisinya masih janggal menurut pandangan kita, serta terjadi beberapa kemungkinan apakah dia benar-benar melakukannya sesuatu yang mengharuskan dijalani hukuman ataukah tidak, dan apakah orangnya mengetahui tentang hukuman tersebut atau tidak, dan apakah dia mentafsirkan masalah itu dengan penafsiran berbeda sehingga dia meyakini akan bolehnya perbuatan tersebut ataukah tidak, lalu apakah dia mempunyai alasan atas keyakinan tersebut ataukah tidak, maka dia dihindarkan dari hukuman karena kita tidak bisa memastikan dengan yakin akan adanya sebab yang mengharuskan dia menjalani hukuman pidana. Jadi kalau hukum hudud, kalau ada syubhat tidak bisa dijalankan, tapi kalau hukum ta'zir tetap dijalankan. Kemudian yang ketiga, sebutkan perbedaannya, anak-anak yang masih di bawah umur, Bu, tetap bisa dihukum dengan cara ta'zir. Artinya kalau hukum yang ditentukan pemerintah, walaupun di bawah umur dia melakukan kriminal, tetap hukum pidananya berlaku. Berbeda dengan hukum hudud, pidana Islam tidak berlaku untuk kasus-kasus di mana pelakunya adalah di bawah umur. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya, hukum ta'zir yang dibuat pemerintah itu berlaku bagi orang-orang di luar Islam. Umpamanya ada kafir dhimmi, tetap dijalankan. Ya, mereka yang melakukan pelanggaran tetap harus dihukum, ditegas. Tetapi dalam hukum hudud, non-muslim tetap terkena hukum hudud sebagaimana umumnya pemeluk agama Islam yang lainnya. Ya, jadi hukum ta'zir kalau dia di luar daripada Islam, maka digantungkan hukumannya kepada pemerintah. Bisa ringan, bisa berat, bisa berubah-ubah, Bu. Tapi kalau hukum hudud tidak ada perubahan. Mencuri, potong kalau dia hidup di negara Islam. Ya, berzina, rajam kalau dia sudah menikah dan hidup di negara Islam yang diterapkan hukum Islam. Ya, jadi tidak bisa berubah-ubah hukumannya. Kemudian juga selain kalau ta'zir ini tidak mesti seorang hakim, tidak mesti pemerintah, boleh juga dalam lingkup keluarga. Umpamanya suami menghukum istrinya atau orang tua menghukum anaknya, itu ta'zir nggak apa-apa. Tapi kalau hukum hudud, hukum pidana Islam tidak boleh dilakukan kecuali oleh pemerintah. Ya, nggak bisa, yang melakukannya hanya pemerintah saja. Jadi harus hakim. Ya. Kemudian juga yang keenam, ta'zir itu tidak mengenal rujuk. Kalau hukum hudud masih diperkenankan seseorang menarik kembali pengakuannya atau persaksiannya, maka dalam hukum ta'zir hal itu tidak berlaku. Ya. Kemudian juga yang 7, tidak mencegah dengan syubhat tadi. Dan yang ke-8, berlaku syafaat. Bagi ta'zir boleh kita meminta syafaat, artinya minta supaya diringankan hukumannya, tidak ditegakkan hukumannya. Tapi dalam hukum hudud pidana Islam tidak ada syafaat. Tidak boleh ada lobi-lobi. Kalau sudah mencuri, potong tangannya, mau anak siapa saja. Karena di zaman Rasul ada tuh yang lobi-lobi itu, Bu. Di mana ada wanita, anak dari pejabat, tiba-tiba mencuri, kata Rasul, potong tangannya. Maka masyarakatnya kemudian merasa kasihan, akhirnya melobi Usama ibn Zaid untuk melobikan Rasul supaya terbebas dari hukuman potong tangan. Tapi Rasul marah dan mengatakan, hancurnya umat sebelum kalian, kata Rasul, karena kalau si miskin mencuri, kalian tikam hukum ke bawah dengan tajam. Tapi kalau seandainya yang mencuri itu orang kaya, orang berpangkat, orang berjabat, maka hukum pun tumpul ke atas dan tidak dilaksanakan. Maka Rasul mengatakan, seandainya Fatimah putriku mencuri, ku potong dia tangannya.
Artinya bahwa hukum hudud kalau sudah sampai di hakim, di tangan pengadilan, maka tidak ada syafaat, lobby-lobby sudah tidak ada lagi. Tapi kalau ta'zir masih bisa, ya. Dan banyak perbedaan yang dijelaskan oleh para ulama tentang hukum ta'zir dan juga pidana dalam Islam. Tapi yang jelas bahwa kalau manusia itu mau menerapkan hukum Islam sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka itu yang paling efektif untuk meredakan kejahatan. Selama hukum Islam itu ditinggalkan, maka selama itu juga kejahatan dan kemungkaran akan semakin menyebar. Karena efek jera di luar daripada hukum-hukum yang diterapkan selain daripada hukum Islam itu kurang mengefek. Akhirnya seperti tadi di mukadimah saya jelaskan, pencuri ditangkap masuk penjara, keluar lagi nyuri lagi. Pembunuh masuk penjara kemudian dilepaskan membunuh lagi. Dan begitu seterusnya. Tidak ada efek jera sama sekali. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum qisas, di balik qisas itu ada kehidupan bagi manusia. Ada kebahagiaan dan ketenangan bagi manusia. Ya, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian di sini kita lihat syarahnya lagi. Apa kata buku di sini? Jika perkaranya masih diragukan di antara dua kemungkinan, maka kesalahan dalam membahas hukum terhadap sangkaan itu lebih ringan daripada kesalahan dalam memberikan hukuman kepada orang yang nyata tidak melakukan sebab diolah. Kalau memang masih samar, ada tuduhan orang itu berzina, ada tuduhan orang itu mencuri, hanya tuduhan, rupanya tidak mendatangkan saksi, ya. Atau mungkin saksinya dibuat-buat dan nampak masih ragu-ragu kasusnya, maka kalau seandainya dia salah dalam memaafkan, untuk tidak ditegakkan hukuman pidana Islam itu jauh lebih baik dibandingkan kemudian diterapkan hukuman rupanya dia tidak bersalah, ya. Diterapkan dulu hukumannya, setelah kemudian adanya penyelidikan rupanya tidak bersalah, maka memaafkan dalam kesalahan jauh lebih baik dibandingkan menjatuhkan hukuman yang jelas apakah dia punya salah ataupun tidak. Itulah sifat insaf dalam Islam, supaya tidak mudah meneteskan darah, tidak mudah kemudian menyobek kehormatan, dan begitu seterusnya, ya. Dan pada asalnya darah tubuh dan harta seseorang yang dalam Islam itu dilindungi, haram, tidak boleh diganggu sampai kita benar-benar bisa memastikan adanya sesuatu yang membolehkan hal tersebut. Para ulama telah menyebutkan sekian banyak contoh terkait dengan prinsip dasar dalam pembahasan mereka seputar hukum pidana. Mayoritas contoh tersebut sesuai dengan makna hadis ini. Namun ada beberapa contoh yang masih perlu diteliti kembali, karena kemungkinan yang semisal dengan salah sangka dan sebatas menerka-nerka itu tidak teranggap. Sedangkan tolak ukur dalam masalah ini adalah konteks hadis ini. Maka jika kalian mendapatkan uzur baginya, atau jika ia mendapatkan solusi lain, maka bebaskan ia. Jadi kalau seandainya sudah ada alasan, rupanya orang yang ditangkap, yang kita anggap awalnya tertuduh, rupanya dia bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah, ya, dan masuk akal gitu ya, maka bebaskan. Membebaskan itu jauh lebih baik dibandingkan memberikan hukuman. Lah dalam hadis ini juga terdapat dalil atas sebuah prinsip, yaitu jika kita dihadapkan dalam dua jenis kerugian, yang satu pasti sedangkan yang lainnya belum pasti, maka kita lebih fokus memperhatikan kerugian yang paling besar, lalu kita menghindarkannya dalam rangka meringankan kejelekan atau dampak negatif yang akan terjadi setelahnya. Lah ini diantara ringkasan makna daripada hadis yang ke-55. Wallahu alam. Ini yang bisa sampaikan. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz. Iya.
ada suami istri yang sudah berpisah, tetapi mereka punya anak, tetapi mereka masih sering tidur di dalam satu rumah, tapi ada ibunya si laki-laki ada Ustaz. Dan waktu ditanya apakah sudah menikah lagi, katanya sudah menikah sendiri dan saksinya orang yang ini juga. Apa bisa itu Ustaz? Nikah sirinya itu apakah rukunnya terpenuhi, Bu? Saksinya ada, walinya ada, gimana? Saksinya orang buta tidak bisa melihat. Berapa orang? Kalau ditanya sama ibunya cuma satu orang itu dikasih ini, ibunya pun tidak tahu sudah. Yang menikahkan walinya? Oh, kalau nggak jelas tuh ya nggak jelas juga, berarti itu harus. Karena ditanya suratnya juga katanya sama istrinya nggak ditunjukkan gitu. Bukan. Nikah siri itu ada dua macam. Pertama, memang sebelumnya belum nikah, baik gadis ataupun perjaka, baik janda ataupun duda, ya. Akhirnya menikah dengan cara siri. Istilah siri di negeri kita itu maksudnya tanpa ada catatan di KUA, tetapi sah secara agama karena jelas walinya, wali nikahnya jelas, kemudian dua saksinya jelas, ya kan, laki-laki dua orang, ya. Kemudian juga ada walimah dan mahar sebagai pelengkapnya, sah secara agama walaupun belum sah secara catatan sipil, ya. Atau mungkin dia sudah menikah karena sebuah percekcokan akhirnya kemudian pisah. Kalau masih di masa iddahnya maka rujuk saja. Tapi kalau sudah habis masa iddahnya tidak bisa kumpul kembali kecuali ada pernikahan lagi dengan rukun-rukun nikah yang sudah ada, saksi, wali, mahar dan yang semacamnya. Tapi kalau kemudian ada orang ngaku nikah siri, ya tinggal tanya saja yang menikahkan siapa. Karena nikah siri otomatis dia tidak akan mengikut sertakan pihak pemerintah, dalam hal ini KUA kan. Otomatis yang diikut sertakan adalah walinya. Entah dia bapaknya, entah dia pamannya, entah dia saudaranya, entah dia anaknya sudah balik kan gitu. Ya. Kemudian saksinya pun harus ada dua. Kalau bisa dari pihak mempelai laki-laki dan juga pihak perempuan, dan siap suatu waktu dipanggil kalau memang dia saksinya, ya. Dan kalau bisa namanya menyaksikan kan jangan cari orang yang cacat fisik ya kalau bisa, itu supaya memang dia melihat. Ya, kalau orang buta kan tidak bisa melihat, hanya bisa mendengar saja. Ya. Harus diinterogasi betul-betul, Bu, karena hidup satu rumah tanpa ikatan pernikahan yang jelas ini berarti dia berzina di situ. Ya, katakan kepada kawannya harus jelas siapa saksinya. Tanya sama wanitanya, kan kalau pihak wali itu dari perempuan. Kalau pihak saksi siapa saja, yang penting cari yang paling baik asal jangan comot aja. Ya. Tapi kalau wali itu yang menentukan sah dan tidaknya tuh. Siapa yang menikahkan dari pihak perempuannya tuh. Ya, wallahu a'lam. Di sini ada pertanyaan, rujuk menikah siri apakah nikah lagi, Ustadz? Kalau talaknya sebelum habis masa iddahnya, sebelum 3 kali bersih dari haid, umpamanya baru haid 2 kali atau baru bersih haid dari 2 kali, ya tinggal rujuk saja. Rujuk tidak perlu nikah lagi karena di masa iddah namanya. Tapi kalau sudah keluar iddahnya, ya berarti sudah tidak bisa dilanjutkan. Berarti harus menikah lagi sesuai dengan rukun nikah yang awal. Itu pun kalau talaknya baru 2 kali. Kalau sudah talak 3 kali, maka tidak bisa rujuk selamanya sampai si wanita itu menikah lagi dengan orang lain, kemudian diceraikan, baru boleh
nikah lagi dengan suami yang pertama. Wallahu alam. Ya, itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.